kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kawan-kawan sekalian, memang pengadilan tinggi tidak mengadakan sidang ulang. Kewenangan pengadilan tinggi hanya menganalisa fakta-fakta yang persidangan yang terjadi di fakti tadi, sehingga mereka melihat apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan di situ. Nah, namun ini juga harus kita selalu sampaikan bahwa pengadilan tinggi bisa untuk membuka persidangan, bukan dilarang, bisa, dan bahkan sudah ada beberapa kali terbuka. Misalnya, contoh, pengadilan tinggi melihat bahwa saksi-saksi penting tidak diperiksa, saksi-saksi kunci tidak diperiksa. Dalam perkara pidana, pengadilan tinggi punya kewenangan untuk memerintahkan jaksa memanggil kembali saksi tersebut. Nah, pada saat itu pemeriksaan saksi yang dianggap penting tersebut itu tentunya akan terbuka untuk publik, dan kami selaku penasihat hukum berhak juga untuk mengkonfirmasi saksi tersebut. Makanya itu tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Sugito, ada beberapa saksi penting yang lagi kami pertimbangkan untuk kita usulkan kembali dibuka persidangan untuk diperiksa, karena kemarin tidak hadir di persidangan tingkat pertama. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dodi, ini sebetulnya kewenangannya, tugasnya jaksa untuk membuktikan kesalahan Pak Tom. Karena dia tidak lakukan dan ini dianggap penting buat kami, ya kita usulkan nanti untuk pengadilan tinggi memeriksanya. Ini lagi kami buat kajian untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan satu ada larangan bahwa pengadilan tinggi tidak boleh membuka. Itu memungkinkan dan itu sudah sering dilakukan persidangan itu terbuka. Nah, memang terkait dengan fakta-fakta yang sudah diperiksa, bukti-bukti yang sudah diperiksa, sifatnya mereka hanya membaca berkas. Makanya kami sangat mengharapkan sekali dokumen resume sidang itu dikirim secara utuh. Gitu. Ini bukan kaitan dengan kita menuduh siapa-siapa ya, tapi kita sudah sering mendapatkan pengalaman karena kita sering menangani di lembaga bantuan hukum di LBH kami, ada penyelundupan hukum. Ketika di persidangan dikondisikan sedemikian rupa, pada waktu naik ke pengadilan tinggi, dokumen ataupun resume persidangan hanya dikirim yang hanya menguntungkan saja pihak sana. Ini yang kita harapkan pengadilan tinggi betul-betul mau membuka rekaman. Makanya ini tadi disampaikan rekan kami Zaid, rekaman persidangan kami buka untuk umum. Jadi semua masyarakat bisa menilai rekaman persidangan tersebut. Jadi kalau hakim nanti mencoba salah memanipulasi proses persidangan, masyarakat bisa menilai. Makanya jangan coba-coba nanti mengirimkan resume persidangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Jadi menjawab pertanyaan Pak Tom, sebagaimana dia menyampaikan pesan-pesannya selama di persidangan, dia sangat mencintai Indonesia, sekalipun dia punya potensi untuk berkarya dimanapun dia berada, tapi dia sangat mencintai Indonesia. Bukti kecintaannya itu salah satunya dengan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum, dan dia yakin aparat penegak hukum masih banyak yang bisa memutus dengan baik dan benar serta adil. Nah, kecintaan dan kepercayaannya itu dibayar oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan mendukung untuk membebaskan dia, yang dimana saat ini sudah kita lihat setelah putusan betapa berisiknya dunia maya, betapa resahnya seluruh masyarakat di seluruh lapisan elemen yang mempertanyakan putusan hakim yang telah memidanakan dirinya. Bahkan banyak juga pertanyaan yang dengan nada satir dan dengan nada konkret, orang nggak ambil keuntungan Rp1 pun, malah hakim memutus dia korupsi dan dia disuruh bayar denda pula Rp750 juta. Nah, jadi itu teriakan-teriakan dan suara masyarakat ini yang semakin hari semakin besar, ini kami yakini akan membawa perubahan signifikan terhadap proses penegakan hukum. Ya, karena apa? Kalau proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar, maka
mencapai sebuah kesejahteraan itu adalah keniscayaan. Itu prinsip Pak Tom. Gitu. Jadi dia bukan hanya khawatir tentang dirinya dan kasusnya ya, tapi ini kan mencerminkan seluruhnya. Bukan hanya kekhawatiran bagaimana negara berjalan ke depan ketika aparatnya mengambil kebijakan, tapi bagaimana yang saat ini sedang berjalan, bagaimana yang sudah berjalan. Semua yang melibatkan pihak swasta bisa seperti ini. Nah, inilah kekhawatiran beliau yang disampaikan melalui kami, dan untuk itu salah satu poin yang kita tekankan di depan, kita sampaikan tadi adalah dia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman wartawan dan teman-teman media yang terus mengawal kasus ini. Itu poin jawaban saya. Tapi saya juga mau menambahkan kebijakan dia yang memutuskan untuk memberikan persetujuan impor ya, bukan dia yang menunjuk ya. Dia menyetujui dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah. Sekali lagi, ini agar dalam negeri ada aktivitas, ada kegiatan ekonomi. Kalau kita impor barang mentah dan merubahnya menjadi barang jadi, itu ada aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, menambah pembayaran pajak baik PPN ataupun PPH. Itu ada pembelian solar, ada penyewaan truk untuk distribusi, untuk kapal, dan itu menambah kesejahteraan masyarakat di bawah. Kalau dia membelinya gula kristal putih, barang yang sudah jadi di luar, artinya apa? Proses yang berjalan adalah proses di luar negeri. Maka kita harus membayar dalam mata uang dolar, dan itu adalah keuntungan luar negeri. Kenapa dia mengimpor barang mentah? Itu malah disalahkan dengan menyatakan yang seharusnya diimpor adalah barang jadi, sekalipun tidak ada aturan yang melarang. Silakan semuanya cek di Permendag 117 dan Kemenperindak, tidak ada larangan mengimpor gula kristal mentah untuk merubahnya menjadi gula kristal putih. Itu tidak ada larangan, gitu. Sekarang kalau mata rantai pekerjaan ini diputus dengan kita mengimpor gula kristal mentah dengan jumlah nominal 200.000 ton, maka ada berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya? Alur distribusi berapa banyak kehilangan pekerjaannya? Artinya apa? Artinya pajak juga tidak akan didapatkan negara karena tidak ada kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya salah satu ahli yang kita hadirkan dalam persidangan, itu namanya Pak Fit Adrison, Prof. Haula dan Pak Antoni, itu menyatakan secara tegas, itu keuntungannya minimal negara mendapatkan 920 miliar, itu minimal, dengan aktivitas ekonomi, dengan persetujuan atau impor yang diberikan adalah gula kristal mentah. Terus saya tambahkan, saya agak sedikit revisi tadi ya, penunjukan 8 perusahaan swasta ataupun PTPN ataupun PTRNI itu murni dilakukan oleh PT PPI. Ya, jadi kenapa PT PPI menunjuk 8 perusahaan swasta itu ataupun BUMN? Karena berdasarkan surat Menteri Perdagangan nomor 490 itu ditampilkan daftar perusahaan impor yang bisa melakukan importasi gula, yang memiliki kemampuan merubah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. BUMN itu perusahaan gulanya pada saat itu berdasarkan fakta persidangan yang terungkap memiliki kemampuan hanya merubah tebu menjadi gula kristal putih. Pertanyaannya, kalau merubah tebu menjadi gula kristal putih, bagaimana memenuhi kebutuhan gula dalam negeri ketika stok tebu tidak ada? Inilah makanya kita harus impornya dari luar negeri, gula kristal mentah. Yang bisa mengelola adalah perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Saya tambahkan lagi satu fakta persidangan yang sangat menarik adalah bahwa perusahaan BUMN gula, ya, perusahaan BUMN gula untuk merubah tebu menjadi gula kristal putih, bahan bakar mesinnya adalah bagas. Apa itu bagas? Bagas adalah ampas tebu yang digunakan untuk membakar, untuk menyalakan mesin. Artinya apa? Jika tidak musim panen, maka mesin tidak bisa beroperasi. Ini fakta-fakta persidangan. Ini kita bicara hukum, jangan bicara aturan aja. Ini faktanya loh di lapangan. Kalau gitu, kalau nggak musim tebu, apakah bisa PT-PT BUMN ini melakukan pemenuhan gula? Ya jelas faktanya berdasarkan fakta persidangan tidak bisa. Ya,
Ini hal-hal yang sudah kita bantah juga dalam poin memori banding kita. Sebagaimana sudah disampaikan Pak Hari, apabila pengadilan tinggi menyatakan membutuhkan untuk menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta kasus ini, maka kami dari tim penasihat hukum Pak Tom Lembong dan Tom Lembong siap hadir untuk kembali membuka atau mendalami fakta-fakta persidangan yang belum terungkap. Salah satunya adalah dengan menghadirkan salah satu menteri, yaitu Menteri BUMN, dan juga dimungkinkan untuk menghadirkan Pak Presiden Joko Widodo selaku pemberi perintah pada saat itu. Kita siap, kita ikut bagaimana pengadilan tinggi ingin mendalami fakta-fakta kasus Pak Tom Lembong ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak dari Tempo ya. Pertama, menarik yang menanggapi dulu yang dari Komisi Kejaksaan. Tolong dipahami tugas fungsi komisi-komisi yang sebagai pengawas. Apakah itu Komjak, apakah itu Kompolnas, apakah itu KY, jadilah mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya. Saya belum pernah dengar tuh kalau komisi itu adalah tugasnya adalah menjadi lawyernya lembaga itu. Belum pernah dengar saya. Mungkin saya yang keliru. Tapi paling tidak mereka menjalankan fungsinya. Dan silakan, karena sekarang ini kan kita kan sudah terbuka, informasi publik sudah sangat terbuka, tunjukkan ke publik. Kalau tadi mereka sudah melakukan pengawasan, sudah melakukan tugas-tugas mereka, sampaikan ke publik sejauh mana. Jangan hanya menjelaskan secara normatif saja. Kita udah nggak zaman lagi nih ngomong-ngomong yang indah-indah tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Udah lewat masanya pencitraan seperti itu. Sampaikan ke publik apa yang sudah mereka lakukan, siapa yang sudah mereka periksa, apa yang sudah dihasilkan. Lalu yang fakta-fakta yang selama ini kita sampaikan ke mereka, kita sudah sampaikan secara tertulis loh kepada mereka, kawan-kawan komisi kejaksaan. Ini loh keganjilan-keganjilannya. Tolong dicek sejauh mana yang sudah mereka lakukan. Kami sudah ngomong tentang misalnya kenapa tadi Mas Zaid sampaikan yang dikatakan keuntungan itu korporasi. Kenapa korporasinya nggak jadi tersangka? Kok cuma hanya direksinya? Hubungan korporasi dengan direksi apa sejauh itu? Apa yang sudah dilakukan? Menteri-menteri yang kaitan dengan ini semuanya sudah kita sampaikan keganjilannya. PPI, kenapa direktur utamanya nggak jadi tersangka? Hal-hal kayak itu harusnya tugasnya mereka. Jadi kembalilah kepada fitrahnya, tugasnya, kira-kira gitu. Jangan jadi lawyernya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kaitan dengan rencana laporan. Kami memegang prinsip sekecil apapun persoalan, kami buat laporan. Walaupun kami tahu kita tidak bisa berharap banyak terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini. Tapi karena itu sudah diatur oleh undang-undang, kami tetap buat laporan. Nanti pada saatnya kawan-kawan media akan kami sampaikan momentumnya itu laporan-laporan kami ke apakah itu ke KY, apakah itu ke pengawas. Semoga nanti suatu saat sejarah mencatat bahwa mereka pernah melakukan tugasnya masing-masing. Lalu yang paling penting, ini saya baru dapat kiriman, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Ini surat edaran Mahkamah Agung ya. Jadi tolong ini bisa dijadikan referensi buat hakim yang menangani perkara ini nantinya. Dalam angka 4-nya itu tertulis, putusan bebas tidak selalu identik dengan kesalahan hakim. Putusan bebas tidak selalu identik dengan kesalahan hakim. Karena memutus bebas sama mulianya dengan memutus bersalah, selama dilakukan secara profesional dan berintegritas berdasarkan fakta hukum dan keyakinan hakim. Artinya, buat hakim-hakim tipikor memutus bebas dalam perkara tipikor tidak ada salahnya. Jangan berpikir kalau memutus bebas akan menjadi catatan sejarah yang negatif. Surat edaran Mahkamah Agung sudah menegaskan sama mulianya Anda memutus, asal Anda memutus dengan berintegritas dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.